Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada bulan yang penuh berkah ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah mahdah kita kepada Allah, sekaligus mengikuti tausiah yang senantiasa kita aktivitas ini selalu kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan begitu juga di luar bulan suci Ramadan. Terkhusus pada bulan suci Ramadan ini, artinya pada saat ini kita diluangkan waktu yang sangat luas untuk bisa mengikuti tausiah yang insya Allah memberi manfaat kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga kita semua tergolong daripada umatnya nanti yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu mari kita sama-sama bersalawat kepada beliau dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kami sampaikan yang pertama kepada Ketua Yayasan Haji Agus Salim yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada kita sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Yang kedua kepada Rektor Universitas Medan Area yang selalu mendukung dan selalu memberi support kepada kita dan terlaksananya acara ini. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati penceramah kita pada hari ini, yaitu Al-Mukarram Profesor Dr. Hasim Shah MA yang alhamdulillah sudah berhadir bersama kita. Dan yang kita hormati juga kepada para dekan, fungsionaris dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang paling mulia adalah kita sebagai hadirin dan hadirat yang telah hadir, yang menyempatkan diri hadir pada kesempatan ini. Baik, tidak memperpanjang kalam untuk acara yang kami di sini akan membawakan acara ini dan tata tertib acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan nanti yang akan dibuka oleh protokol sendiri. Yang kedua adalah acara tausiah yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hasim Shah MA yang telah ada bersama kita. Yang acara yang ketiga adalah tanya jawab atau seputar diskusi tentang materi ibadah puasa memperkuat kesolehan sosial. Dan yang keempat doa, yang terakhir yang kelima adalah penutup. Baik, masuklah kita kepada acara yang pertama atau acara yang kedua. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Hasim Shah MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudari serta seluruh kita yang hadir di Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang dirahmati Allah. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini dan diberi tema yang sangat menarik, ibadah puasa memperkuat kesalehan sosial. Kenapa saya sebut menarik? Karena disebut kesalehan sosial, bukan kepedulian sosial atau kepekaan sosial. Itu artinya saya pahami kesalehan sosial harus dipandang persoalan sosial dengan pendekatan keagamaan. Karena persoalan sosial ini bisa dipandang dari berbagai aspek, umpamanya aspek psikologis, aspek kejiwaan. Orang memberi sebahagian, tentu ada yang bermaksud untuk menunjukkan bahwa dia punya, dan kalau orang menerimanya dan jumlah yang banyak, maka statusnya kemudian menjadi naik, stratanya menjadi naik, dan dia senang. Jadi ada orang yang memberi senang. Itu dari sisi psikologis. Ada juga dari sisi ekonomi. Orang juga memberi, seperti kita ke mall dibagi, bahkan diturunkan sejumlah harga, diberi promosi dan segala macam, sehingga orang banyak menjadi simpati dengan bisnis itu. Tapi tujuannya sebetulnya adalah memperluas, supaya mereka yang menerima pertama ini, terutama sering kita baca ada grand opening, pembukaan toko dan segala macam, tapi tujuannya agar orang-orang yang menikmati pertama pemberian ini bisa memberitahu orang lain lebih banyak, sehingga nanti pembelinya atau konsumennya menjadi banyak. Mungkin dari segi bisnis. Kemudian juga bisa dipahami dalam arti politik. Ini nanti sebelum bulan 2 akan banyak orang yang bagi-bagi. Tentu bagi-bagi duit ya. Agar orang senang orang nerimanya. Bahkan ada orang bertambu-tambu dengan berpindah kepada pemberi yang lain. Bahasa saya itu bertambu-tambu itu. Dan orang senang, tapi itu tentu tidak kesalehan sosial. Boleh jadi itu kepekaan sosial. Kalau begitu apa maksudnya kesalehan sosial? Sesuatu yang diberi, tapi kemudian dasar pemberian itu adalah didasarkan karena satu keyakinan yang biasa kita sebut dengan tauhid. Kenapa dia memberi? Karena dia menyadari Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk di muka bumi ini banyak sekali. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala bainahuma. Allah menjadikan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, makhluk-makhluk ini. Karena itu, kalau kita memberi karena kita sejajar dengan orang lain sebagai makhluk Tuhan, itu artinya ada pengakuan bagi diri kita adalah ada makhluk dan kebesaran Allah. Nah, ketika orang meyakini ada kebesaran Allah yang harus dia ikuti dan harus diharapkannya dalam hidupnya, itulah yang dimaksudkan dengan kesalehan sosial itu. Maka saya ingin menegaskan, kesalehan sosial ini harus dibangun. Terserahlah dimensi yang lain itu bisa saja ada, tapi sebagai masyarakat yang religius bangsa kita ini juga tidak boleh melihat persoalan sosial itu berdimensi dalam berbagai aspek, tapi kemudian lupa aspek-aspek keagamaannya, terutama tentu Islam.
Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya nyatakan bahwa Ramadan atau ibadah pada bulan Ramadan ini dalam satu hadis disebut apa yang disebut dengan istilah Shaumu Ramadan, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Ada hadis lain menyebutkan man shoma Ramadannya. Dan kalau melakukan siamu Ramadan atau puasa itu tentu pada siang. Tapi jangan lupa ada hadis lain yang juga sama sahihnya. Siapa yang menegakkan, itu dipahami oleh para ulama adalah mengerjakan Ramadan ini pada malam hari. Jadi siang dan malam itu harus berRamadan, harus berpuasa. Tidak cukup hanya, memang betul ya, kalau kita lihat, kita enaklah di Indonesia ini, negara yang netral musimnya. Kita berpuasa dari tahun ke tahun, seperti pengalaman saya dan saya kira sama kita semua. Kita mulai dari sekitar jam 5 pagi atau fajar sampai nanti maghrib jam 18.30. Jadi 13,5 jam. Di belahan dunia lainnya yang memiliki musim yang ekstrim mungkin mereka bisa 17 jam, tapi bisa juga nanti pada satu saat mereka berpuasa hanya 7 jam atau 8 jam. Jadi mereka berada pada posisi yang kadang-kadang sangat menyulitkan dan sangat lama, dan tapi kadang-kadang ada yang sangat sebentar jamnya ya, karena di musim panas. Kita alhamdulillah ini juga perlu disyukuri ini. Kita tinggal di Indonesia ini satu kesyukuran yang tidak terjadi perubahan yang ekstrim. Puasa Ramadan ini oleh para ulama, terutama para ulama sufi, ini satu kemestian, satu keniscayaan. Kenapa? Karena Ramadan ini ibadah yang paling lama rentang waktunya. Tadi saya sebut 13,5 jam. Sholat itu tadi kita sholat tidak lama. Kalau Anda kalikan 5 juga belum ada apa-apanya itu. Ya. Haji itu selesai tawaf bisa main-main, minum-minum, bisa. Mau lanjut, mau sa'i, mau tidak mesti. Ya. Kemudian melontar jumrah itu juga seperti itu. Ya. Paling mungkin katakanlah tawaf di Arafah 1 hari. Cuma 1 hari, ini 29 hari. Ya. Atau bisa-bisa 30 hari. Maka semua para ulama yang mendalami spiritual Islam itu mendorong supaya melakukan ibadah puasa ini. Maka sebenarnya karena ini ada hubungannya dengan tausiah, saya berpesan setelah Ramadan ini mulai kita coba puasa Senin Kemis. Ya. Jangan hanya memadakan ini, tapi ini tentu baru bisa kalau kita sudah bisa menikmatinya Ramadan ini. Kalau tidak masih berat. Ya. Bagaimana supaya tidak berat? Ini yang harus kita pahami, ya. Bahwa Ramadan ini sebenarnya adalah latihan spiritual, latihan rohani. Kalau orang masih menganggap ini puasa itu bangsa Sanskerta, artinya itu menyiksa fisik. Mungkin diambil dari satu agama tertentu yang menyebut ada Brahman, ada Atsman. Ya. Atsman itu yang bersifat fisik, harus diupayakan, ditekan, malah perlu disiksa supaya dia tidak menonjol, mengabdi kepada Brahman. Kita tidak se-ekstrim itu dalam Islam. Ya. Boleh kita kemudian memenuhi kebutuhan fisik kita. Tapi kalau kita baca banyak ayat, kecenderungannya adalah rohani harus lebih kuat. Karena yang menggerakkan kita adalah rohani kita, bukan fisik. Maka jargon yang selalu kita dengar, al-aqlus salim fi jismis salim itu harus dibalikkan 180 derajat. Karena itu cenderung mengatakan fisiklah yang mesti sehat supaya pikiran sehat. Itu keliru.
Belum tentu orang yang sehat, gagah dan segala macam memberi manfaat dan pikirannya, cara rohaninya menjadi baik, bahkan menjadi bencana bagi orang. Tapi kalau rohaninya bagus, walaupun dia lemah, tapi dia akan sangat susah dan merasa salah sendiri kalau dia mencelakai orang, menzalimi orang. Itu tidak cocok dengan hakikat dari agama yang kita anut. Mungkin bisa dipertimbangkanlah, walaupun tidak sampai kemudian menganggap bahwa fisik lebih utama. Ramadan ini sebenarnya adalah membangun rohani itu. Kenapa sampai kepada kesimpulan itu? Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 186 itu, karena Ramadan ini kan rujukannya adalah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Nah, pada ayat 186 itu sangat menarik itu. Ayat itu menanyakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, maka jawablah sesungguhnya. Dalam bahasa Arab kalau ada taukid seperti ini itu, kata itu, maka itu artinya memberi peringatan yang serius. Dalam bahasa kita tidak ada seperti itu. Inni qarib, saya sangat dekat. Malah di ayat lain disebut nahnu aqrabu min hablil warid, malah lebih dekat daripada pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu diperiksa dokter untuk menyatakan orang ini sudah berakhir umurnya, dia lebih dekat dari situ. Artinya ini yang sering disebut ya jauh tidak berjarak. Ya bagaimana itu? Sangat sulit diungkapkan itu. Ya. Dekat sudah menyentuh, tapi tidak berantara lagi di antara itu. Tidak punya jarak itu. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena orang yang puasa itu sebetulnya adalah rohaninya dengan Allah. Maka Allah yang akan membalasnya. Ana ajzibi. Kok bisa Allah yang balasnya? Karena ruh dengan ruh. Karena sesungguhnya kita ini maka bisa hidup ketika Allah memberi kepada kita ruh dari dirinya. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi, maka terjadilah gerak kita, dan gerak itu adalah tanda hidup. Ketika orang tidak bergerak, maka dia sebenarnya tidak hidup. Maka jangan banyak-banyak tidur kalau puasa, seperlunya saja. Hadis itu tidak benar itu. Boleh jadi adalah memperlemah umat Islam. Boleh tidur dalam rangka menambah kekuatan, tapi kalau kemudian itu dijadikan pembenaran bahwa boleh tidur suka hati, itu artinya Anda tidak bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, berarti Anda sebenarnya tidak hidup. Bergerak itulah tanda orang hidup. Makanya dalam Islam setelah iman itu adalah amal. Adalah amal. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa kenapa orang yang berpuasa itu, yang bekerja, yang mau diperkuat adalah ruhnya. Ini nanti menjadi satu modal. Mau nggak orang berbuat baik kepada orang lain? Kalau rohaninya seperti pelit, itu rohani yang rusak itu. Tidak akan bisa ada kesalahan sosial. Tidak akan mungkin itu. Ya. Itu bisa kita lihat umpamanya pada surah Al-An'am ayat 101 disebutkan anna yakuna lahu waladun wa lam takul lahu sahibun. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Orang yang berpuasa itu salah satu yang membatalkannya ketika berhubungan suami istri. Berarti orang yang berpuasa itu sepertinya, seperti itu bukan sebenarnya ya, hanya ilustrasi pikiran saja. Seperti mengikuti sifat Tuhan. Di dalam surah Al-An'am ayat 14 disebutkan, akhirallahu takhadhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Bagaimana mungkin Allah itu menjadi dikecaya ambil lagi ada penolong selain, karena dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia itu tidak makan dan dia memberi makan. Nah, orang yang puasa itu kalau dalam fikih adalah tidak makan, tidak minum. Imsak itu arti puasa itu, saum itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Minimal makan dan minum secara fisik.
Berarti orang yang puasa adalah mengikuti Tuhan. Ini yang disebut oleh Iqbal dalam sejumlah bukunya, bahwa Yusuf, salah satu kesuksesan Yusuf itu adalah menarik sifat Tuhan ke dalam dirinya sehingga dia tampil. Itu dalam buku Asrarul Hudinya. Petaka Yusuf, sepertinya Yusuf, ya, yang sudah menjadikan Allah sebagai penggerak dirinya, sebagaimana penggerak dirinya, sehingga dia tampil menjadi khalifah Allah. Karena itu seraplah sifat-sifat Tuhan itu, kemudian tampillah sebagai khalifah Allah, orang yang akan menegakkan agama Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nggak usah berharap dicintai Allah kalau kita tidak mencintai Allah. Pasti berbalas. Bagaimana cara mencintai Allah? Serap dulu sifatnya. Kita dilarang makan, tapi itu hanya ibaratnya HP ini, ya. HP ini datang ada casingnya, tapi bukan ini yang paling utama dari HP. Bukan fisik ini. Tapi yang paling utama adalah rohani kita. Karena itu saya ingin persingkat bahwa semua ibadah memang endingnya adalah berbuat. Tidak hanya iman. Iman hanya landasan disuruh. Karena bagaimana bisa orang disuruh dengan satu PR sementara kapasitasnya untuk itu belum bisa. Nggak bisa anak kelas 1 disuruh membagi kelas 1 SD karena masih sulit bagi dia itu. Kan kalau orang yang beriman disuruh mengerjakan ibadah seperti hanya Ramadan ini, dia tentu akan bergegas melakukannya. Jadi itu hanya panggilan pertama. Dan itu belum lagi menggaransi bahwa kita ini beriman kepada Allah. Karena di akhirnya itu masih ada kata-kata bertakwa, bersyukur, berilmu, dan yang terakhir itu la'allahum yarsyudun, ayat yang saya baca tadi 186. Mudah-mudahan kamu cerdas dalam hidup. Banyak orang pintar tidak cerdas. Cerdas itu artinya tidak hanya tahu yang benar, tapi melakukan yang benar itu dan memberi manfaat. Kepekaan sosial itu adalah membagi. Sebenarnya kalau kita merujuk ke ajaran Islam, kepekaan sosial itu apa wujudnya? Ya sedekah, ya wakaf sebagai satu amal jariah. Kalau sedekahnya itu banyak dan permanen, dia akan mengalir terus, maka disebut jariah. Jariah artinya mengalir pahalanya. Sementara bendanya masih tetap. Jadi kalau dikasih uang 10.000 itu bukan wakaf, bukan amal jariah itu. Kalau mau amal jariah yang tidak berhenti, berilah yang kemudian lebih permanen. Anda bangun WC dan orang kemudian merasa senang masuk ke WC itu, rumah kita ini menjadi amal jariah yang membangunnya ini. Tukangnya juga yang memodalinya dan orang-orang yang membersihkannya. Kaidah fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi jangan berpikir hanya satu orang, tidak satu orang. Sesuatu yang dia wajib itu harus ada kolaborasi orang melakukannya. Ini pun juga begitu. Persoalan sosial ini persoalan bersama, tapi mari kita jadikan landasannya adalah karena puasa ini hanya latihan, yang lain-lain juga seperti itu. Dan endingnya adalah memberi manfaat kepada orang. Karena intinya adalah amal. Dan amal itu kemudian menjadi sangat penting dan menjadi ukuran dari seorang apakah beriman atau tidak. Karena imannya sangat sulit dinilai, dia individual. Yang lahir itu adalah amalnya. Amalnya itu ya salah satu adalah kepekaan sosial. Jadi jangan berpikir hanya untuk diri saja, tapi bersama-sama setelah diri itu juga harus dipikirkan kehidupan orang lain. Dan itu nanti akan berbalik kepada kita. Saya kira ini sebagai pengantar, ya acara yang kedua tadi ada apa? Tanya jawab. Ada tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita sampaikan kepada pemateri atau Ustadz kita hari ini yang telah menyampaikan tentang materi kita hari ini,
yaitu judulnya tadi adalah ibadah puasa memperkuat kesalehan sosial. Ternyata tadi ada kami mendengar juga, ternyata puasa itu dari bahasa Sanskerta ya Ustaz. Ya. Berarti menyiksa ya. Karena kayak dalam bahasa Arab kita saum itu menahan ya Ustaz ya. Baik. Jadi ibadah sosial ini mungkin di antara kita mungkin ada yang ingin bertanya seputar ibadah puasa memperkuat kesalehan sosial. Mana tahu kita selama ini di bulan puasa ini ingin tahu apa sebenarnya contoh-contoh kegiatan-kegiatan kesalehan sosial yang bisa kita lakukan di dalam puasa ini. Mana tahu ada teman-teman atau apa yang ingin memberikan pertanyaan. Ada? Sementara belum ada, saya ingin nambah sedikit supaya tidak salah dipahami, makanya saya potong ya. Saya tersebut puasa itu dalam bahasa Sanskerta menyiksa fisik. Tapi harus begini ya, seorang yang mau jadi pemain bola profesional dia harus latihan. Pelatihnya itu luar biasa ketatnya. Disuruh lari, sudah itu disuruh push up, suruh lagi jongkok macam-macam. Bisa-bisa orang yang latihan itu muntah. Itu proses mau menuju profesional. Tapi kalau orang sudah keenakan main bola, pada jamnya diajak yang lain dia nggak mau itu. Nggak mau dia itu. Jadi memang Ramadan ini pun, puasa ini pun begitu. Sehingga kemudian pantas kalau Rasulullah begitu di ujung-ujung Ramadan dia merasa akan sampai waktunya akan berpisah dengan Ramadan yang secara formal walaupun dia bisa puasa karena Ramadan ini cuma sekali dalam 1 tahun. Senin Kamis itu bisa, pertengahan bulan bisa ya, seperti itu. Jadi jangan dikira yang dimaksudkan di sini adalah rohani. Rohani itu adalah sesuatu di mana orang punya kegemaran. Nah, kalau seseorang rohaninya sudah mendekat dengan yang besar, dia merasa tenang. Jadi ayat yang menyebut ya bahwa ala bidzikrillah tatmainnal qulub, kok bisa orang yang mengingat Allah itu hatinya tenang? Iya. Karena dia menikmati itu. Nggak usah cari contoh-contoh lain. Orang yang pacaran aja diusir susah, luar biasa susahnya. Dia umpamanya mengganggu, kita usir dia. Padahal dia sudah melanggar kesopanan, luar biasa susahnya. Nah, kalau kita dekat dengan Allah kira-kira seperti itu. Jadi jangan dikira menyiksa itu tidak punya target. Kalau menyiksa tidak punya ujung, ending yang baik ya betul. Dan ini nggak bisa, ini harus dipraktekkan. Ibadah ini nggak bisa diceritakan. Seperti berenang ini, kita tidak akan pandai berenang kalau nggak masuk ke kolam renang dan mencoba semua gaya itu. Dan itu yang menentukan bukanlah pelatihnya itu, kita. Jadi kalau orang berenang dia hanya di kelas membaca buku, ya nggak akan pernah jadi perenang. Kapan bisa dinikmati Ramadan ini sebagai sesuatu yang mengasihkan seperti yang digambarkan pada kehidupan Rasulullah dan para sahabat serta ulama-ulama besar, ya dilakukan. Kepekaan akan muncul sendiri. Karena dasarnya tadi berbeda ya. Beda dengan tadi politikus, kalau dia kalah dia ngupat-ngupat sama orang. Kalau konsumen itu nanti yang disalahkan salesnya. Psikologis ada sesuatu yang mungkin dia bisa berbalik menjadi benci. Wah ini dulu luar biasa, ini minta tolong, dikasih nggak tahu balas jasa. Luar biasa. Ini tidak seperti itu. Beda ya. Maka hidup ini, atik ini mungkin yang disebut agim dengan memanage kalbu ya, barangkali ya. Kurang lebih seperti itu. Kembalikan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita. Bila ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami masih buka sesinya. Dari ibu-ibu, kira-kira cukup ibu-ibu? Dari bapak-bapak atau saudara?
Saya rasa Ustadz cukup Ustadz hari ini. Oh ya ini. Oh, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meminta kiat-kiat dari Ustadz gitu. Seperti yang kita ketahui kan Ramadan tinggal sebentar lagi Ustadz. Kita udah memasuki 10 terakhir di Ramadan Ustadz. Jadi bagaimana kita saya sendiri sebagai pemuda gitu untuk mengajak gitu teman-teman untuk bukan ya untuk kembali menjalankan apa yang telah Rasul jalankan seperti itikaf gitu Ustaz. Karena seperti yang kita ketahui malah di 10 terakhir Ramadan ini bahkan banyak masyarakat itu berbelanja Ustaz untuk kebutuhan Idul Fitri Lebaran Ustaz. Jadi bagaimana memberitahu mereka bahwa kesempatan di 10 terakhir Ramadan ini tidak bisa kita ulangi di tahun berikutnya karena belum tentu kita bisa sampai di tahun berikutnya. Jadi saya ingin minta kiat-kiat dari Ustadz gimana untuk memberitahu masyarakat ataupun saya sebagai pemuda atau teman-teman yang masih muda itu untuk fokus mencari pahala di 10 malam terakhir ini Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana kita sebagai kalau beliau ini seorang pemuda, contohkan untuk mengajak teman-teman kita kembali kepada ajaran yang diajarkan Rasul itu karena fenomenanya memang di akhir-akhir bulan Ramadan orang sudah sibuk dengan lebaran. Jadi istilahnya ke masjid mengaji itu kurang istilahnya mungkin seperti itu. Bagaimana mengajak atau saudara-saudara kita yang sudah karena Rasul mengajarkan bahwasanya di akhir-akhir Ramadan itu kita lebih banyak iktikaf atau beribadah, lebih meningkatkan ibadah kita. Itu mungkin yang apanya Ustaz. Ya. Pertama memang kita harus mengajak karena ayat Al-Qur'an menyebut begitu dalam surah Al-Ghasyiyah. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah muzakir, pemberi ingat, memberitahu, mengajak orang. Ya. Tapi jangan kemudian orang merasa terpaksa, karena sesuatu terpaksa berarti tidak sadar. Tapi untuk sadar orang ada proses. Karena itu jangan pernah mengajak cuma sekali nggak mau dia udah berhenti, nggak boleh. Nah, mungkin caranya kita tukar. Ayo ini udah jamnya, yuk sambil duduk-duduk di masjid gitu. Ya. Sambil kemudian iktikaf namanya ya, sambil mendapat ilmu. Karena kalau di masjid kan pikiran kita cuma kepada agama Allah, lebih tenang memang. Dibanding di luar ceritanya dunia ini nggak pernah selesai. Ya. Bukan tidak boleh memikirkan dunia, tapi ada tempatnya. Ya. Nah, jadi terus. Nah sekarang bagaimana caranya? Ini memang kalau disebut dalam Al-Quran disebut Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan penuh kearifan, kebijakan. Ya mungkin kalau kawan bisa saja ketemu, yuk kita saja. Tapi kalau anak kecil mungkin dia harus dibawa oleh bapaknya atau ibunya atau gurunya. Itu cahayanya ya. Mungkin kalau orang tua kadang-kadang mungkin kita bawa dia ke tempat yang meninggal dulu supaya dia tengok orang yang meninggal itu dia pun mati gitu. Ya. Mungkin berbagai cara ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara didik, dengan cara peringatan yang baik. Jadi pokoknya jangan sampai kasar lah, cari caranya. Dan jangan pernah putus asa. Mungkin sekali berselang dulu nanti ajak lagi. Dan jangan hanya bulan Ramadan, betul 10 hari ke depannya ini sampai akhirnya yang bagus. Tapi kan dia baru pemula, seperti anak kecil tadi. Dulu saya lihat di lapangan bola di situ, Stadion Mini ya. Itu 15 menit diberhentikan sama pelatihnya. Kenapa 15 menit Pak? Ini jantung anak-anak belum kuat untuk berlari setengah jam.
Ah, ini juga begitu. Kalau dia belum sholat aja masih sulit, mau kita suruh dia iktikaf di masjid ya sulit lah itu ya. Ah, sesuaikan dengan dia. Ah, mungkin wah ini menarik kali nih bacaan ini, share dia ke WA-nya. Kalau ada hal-hal yang bagus gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti mengajak orang, ya. Tapi mungkin kiatnya dan yang terakhir itu wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin kita berdiskusi dengan dia, ya. Berdiskusi dengan dia gitu. Karena ada kadang-kadangnya orang bervariasi. Ada orang tertumbuk dengan masalah dulu, baru kemudian baru dekat dengan Tuhan. Ada orang yang lempang jalannya, ya. Ada orang setelah dia susah betul, meninggal orang tuanya, baru dekat dengan Tuhan. Ada orang hanya udah akhir hayatnya. Nah, itu biarlah itu bervariasi dalam hidup. Tapi prinsipnya jangan pernah berhenti mengajak orang. Ya, semampu yang kita bilang. Nanti punya pendamping istri, mengajak istri. Punya anak, mulai dari situ. Orang lain teman kita ajak dia, ya. Acaranya itu memang nggak bisa teknis diberitahu ini. Karena lain orang lain itu ya. Kalau orang komunikasi paham betul itu ya. Lain bagaimana media apa yang digunakan, bagaimana mengkemas kontennya itu ya itu agak sulit itu. Tapi intinya saya kira itu jangan pernah berhenti karena itu bagian dari ibadah kita. Soal orang belum mau nggak apa-apa. Saya banyak ketemu yang mahasiswa saya sudah 30 tahun kemudian ketemu, dia salam, dia peluk saya. Terima kasih Pak. Dulu ada kata-kata saya aja nggak ingat yang berkesan pada. Padahal waktu tahu saya dia ini dulu bandel anak itu. Ya, nggak pernah masuk pada jamnya, selalu terlambat. Padahal dia di luar ngobrol. Tapi kemudian dia menjadi seorang yang sangat baik dan berpengaruh di masyarakatnya. Hanya mungkin satu kata yang itu baru kemudian setelah dia tua, baru dia ingat itu. Nah, jangan pernah berhenti seperti itu. Itu saja intinya, saya kira ya. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya, kalau teknis memang nggak bisa dijelaskan itu ya. Demikian saja. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, mungkin kita tutup diskusi ya Ustaz ya. Baik, dengan berakhirnya tadi acara diskusi, maka berakhirlah acara kita ini. Tapi sebelum untuk mengambil keberkahan di bulan suci Ramadan ini, kita perintahkan kepada Dr. Abdul Haris untuk membawakan doa. Kami sebagai pembawa acara menutup acara dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.